Adit. Saya Prianto. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian Proxmox yang akan dijelaskan oleh teman saya yang berada di rumah bernama Nathanael Krisnandio Putra. Halo, saya Nathanael dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Proxmox VA. Mungkin kita sebagai pemula atau newbie kita tidak mengerti atau tidak tahu menahu tentang Proxmox VA. Karena itu kita akan membahas ini secara singkat. Apa itu Proxmox VA? Jadi Proxmox VA ini merupakan kependekan dari Proxmox Virtual Environment, atau bisa kita singkat sebagai PVA. Tapi di sini kita panggil saja Proxmox. Jadi Proxmox VA ini atau Proxmox saja merupakan suatu sistem virtualisasi yang bersifat open source atau gratis dengan basis Linux Debian. Nah, Proxmox ini dikembangkan dan di-maintain oleh Proxmox Server Solution GmbH yang berlokasi di Jerman. Nah, Proxmox ini tidak hanya bisa melakukan instalasi OS berbasis Linux, tapi juga bisa berbasis Windows. Jadi lumayan enak juga. Nah, Proxmox ini merupakan platform virtualisasi seperti tadi. Platform atau sistem virtualisasi yang stabil, lengkap, dan juga punya stream support yang baik. Dan Proxmox ini bisa apa aja? Proxmox ini bisa melakukan manajemen kontainer, bisa juga dijadikan virtual machine, bisa jadikan penyimpanan atau storage, bisa jadikan virtual jaringan atau jaringan virtual, dan juga cluster untuk ketersediaan yang tinggi melalui antarmuka web, dan juga dijadikan command line. Jadi itu pengertian singkat dari Proxmox VA. Jika ada salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teknologi virtualisasi. Jenis-jenis teknologi virtualisasi diantaranya ada dua, yaitu KVM and Container Based. Proxmox VA didasarkan pada GNU Debian atau Linux dan menggunakan kernel Linux yang dikustomisasi. Mendukung virtualisasi server yang mendukung kernel based virtual machine atau yang kita sebut juga sebagai KVM, dan Container Based Virtualization atau Linux Containers atau yang kita sebut juga sebagai LXC. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya satu-satu. Yang pertama itu ada KVM. KVM ini merupakan kernel based virtual machine yang ditambahkan pada Linux untuk membuat full virtualization. Yang kedua ada Linux Container atau LXC. LXC ini merupakan virtualisasi menggunakan kontainer. Tingkat efisiensi yang tinggi dan juga kecepatan aksesnya menjadikan LXC saat ini berkembang sangat cepat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Kesia Rizwala Fatih. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Proxmox VA. Kelebihan Proxmox VA antara lain: 1. Proxmox VA merupakan produk open source. Artinya, Proxmox VA dapat digunakan secara gratis bahkan oleh siapapun tanpa membayar lisensi. 2. Proxmox VA sangat mudah diinstal dan dikonfigurasi. 3. Proxmox VA menggunakan KVM sehingga memudahkan pemanfaatan fitur virtualisasi dari prosesor Intel maupun AMD. 4. Proxmox VA mendukung cukup banyak host dalam satu cluster. Sampai versi 4.3, cluster Proxmox VA mendukung sampai 32 host. 5. Proxmox VA tidak hanya mendukung solusi virtualisasi penuh berbasis virtual machine atau VM, tetapi juga virtualisasi berbasis kontainer. 6. Proxmox VA juga mendukung fitur HA secara out of the box. 7. Host-host dalam cluster Proxmox pun tidak harus memiliki resource dan prosesor yang sama. Kekurangan Proxmox VA antara lain: 1. Tidak mendukung DRS atau Distributed Resource Scheduler.
host-host dalam satu cluster harus dilakukan secara manual. 2. Performance Proxmox belum maksimal dan masih jauh dibandingkan dengan solusi virtualisasi lain seperti VMware ESX, Microsoft Hyper-V maupun Oracle VM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitriani. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan perbandingan vSphere dengan Proxmox. vSphere ini adalah sebuah produk software suite dari VMware yang isinya adalah VMware, ESXi, vCenter, dan lain sebagainya. Jenis produk ini ada 3, yaitu standar, enterprise, dan operation management enterprise plus. Beberapa ini adalah fitur-fitur dari vSphere. 1. Skalabilitas ESXi mendukung clustering hingga 64 host. Dapat menjalankan 8000 VMS per cluster, 480 logical CPUs, 12 TB RAM per host, 1024 VMS, 128 CPU per VM, dan 4 TB RAM per VM. 2. Mendukung teknologi NVIDIA Grid atau vGPU dan vDGA, yaitu teknologi di mana VM dapat menggunakan VGA NVIDIA langsung ke hardware tanpa melewati hypervisor. Yang ketiga, skalabilitas vCenter mendukung hingga 1000 host dan 10.000 VMS, dan juga mendukung Postgres SQL database. Yang keempat, terdapat vSphere APPHA High Availability. 5. Terdapat vSphere Web Client yang dimana dapat untuk manajemen vCenter ataupun ESXi melalui web client. Yang keenam, terdapat vMotion yang mana dapat migrasi VMS secara langsung melalui virtual switches vCenter dan jarak hingga 150 ms RTT. Kemudian Proxmox Virtual Environment atau disingkat PVE adalah platform virtualisasi yang bersifat open source untuk menjalankan virtual appliance berbasis KVM dan OpenVZ. Proxmox dikembangkan oleh Proxmox Server Solution GmbH di Jerman. Untuk memanajemen, Proxmox dapat menggunakan web browser. Hampir mirip seperti VMware ESXi, Proxmox ini termasuk ke dalam jenis natif atau bare metal hypervisor. Poin penting yang ada pada Proxmox itu adalah 1. Mendukung hampir semua sistem operasi sebagai VMS. Yang kedua, memiliki kernel 44 versi Proxmox 42. Yang ketiga, mendukung chipset Intel dan AMD yang terbaru. Yang keempat, memanajemennya mudah menggunakan web interface. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan tutorial penginstalan Proxmox VA. Pertama-tama yang disediakan adalah virtualnya, yaitu bisa menggunakan VM atau Oracle, dan satu lagi sistem operasi Proxmox-nya. Pertama kita buka filenya dulu, name virtual machine. Ini kita langsung next, kita installer. Nah, kita browser si sistem operasinya, kita cari dulu. Nah, kalau udah kita next. Nah, yang di sini kita ganti dengan Ubuntu 64 bit. Next, kita kasih namanya Proxmox kelompok 3. Next, kita tunggu. Nah, langsung aja power on this virtual machine.
install Promox X Promox VA. Kita tunggu selanjutnya. Jika sudah end user license agreement-nya kita agree, ini langsung next saja, dan country kita kasih Indonesia. Next, password ini kita sesuai apa yang kita mau aja, dan emailnya ini bertujuan untuk login nanti. Emailnya di sini kita kasih kelompok 3 Oke dulu. Hostname-nya kita beri nama kelompok 3.tkj.net dengan IP address 192.168.1.1. Netmarknya 24. Gateway-nya ini titik yang kita tidak titik 10. Nesmat gateway-nya 1.1. Dan servernya 192.168.1.10. Dan next. Nah, sudah terbaca dan install. Kita tunggu.
Oke, sekarang kita telah menyelesaikan tutorial penginstalan Proxmox dan akan dilanjut dengan penjelasan tentang menu-menu yang ada di Proxmox oleh Muhammad Dapah Fawas. Setelah melakukan instalasi, di sini saya akan menjelaskan daftar menu pada Proxmox. 1. Search digunakan untuk melakukan pencarian keyword, node, atau storage. 2. Summary menampilkan node-node aktif atau yang sedang tergabung dalam cluster. 3. Storage menampilkan informasi storage, add, edit, dan remove storage seperti LVM, NFS, ISCSI, dan RBD. 4. Backup digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus file image yang akan di backup. 5. Users digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus user baik level administrator, PFA admin, dan level user lainnya sesuai dengan role. 6. Groups digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus grup user. 7. Pools berfungsi untuk mengelompokkan VM yang akan dibuat, misalnya virtual machine Linux, virtual machine Pentest, virtual machine file server, virtual machine web, dan lainnya. 8. Permissions dapat digunakan untuk mengelola dan mengatur hak akses setiap user dalam virtual machines. 9. Authentication merupakan informasi tentang protokol autentikasi yang akan digunakan oleh user ketika login ke dalam sistem Proxmox seperti Active Directory, LDAP, maupun standar Linux. 10. High Availability yang berguna untuk keperluan high availability. Terima kasih. Terima kasih.